Halogen adalah unsur kimia golongan 17 atau 7A di tabel periodik. Golongan ini juga dikenal sebagai golongan fluorin. Kalau kita lihat dalam tabel periodik, unsur-unsur yang termasuk ke dalam halogen adalah fluor, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Semua unsur ini punya sifat racun yang cukup tinggi. Selain itu, di alam, mereka ditemukan dalam molekul diatomik atau mempunyai 2 atom. Makanya, sewaktu ketemu, mereka akan disimbolkan dengan F2, Cl2, Br2, I2, dan At2. Mereka membutuhkan satu tambahan elektron untuk mengisi orbit elektron terluarnya, sehingga cenderung membentuk ion negatif bermuatan 1. Ion negatif ini disebut ion halida, dan garam yang terbentuk oleh ion ini disebut halida. Halogen menandakan unsur-unsur yang menghasilkan garam jika bereaksi dengan logam. Istilah ini berasal dari istilah ilmiah bahasa Prancis dari abad ke-18 yang diadaptasi dari bahasa Yunani. Halogen juga merupakan golongan dengan keelektronegatifan tertinggi, jadi ia juga merupakan golongan paling non-logam. Ahli kimia Swedia Baron Johannes Jacob Berzelius mengistilahkan halogen yang dibentuk dari kata-kata Yunani hals, garam atau laut, dan dari istilah membentuk sehingga berarti unsur yang membentuk garam. Halogen akan membentuk garam jika direaksikan dengan logam. Manfaat bagi kehidupan. Mereka ini sebenarnya punya banyak manfaat di kehidupan kita sehari-hari loh. Fluor misalnya, unsur yang terdapat pada pasta gigi dan bisa memutihkan gigi kita. Selain pada pasta gigi, fluor juga terdapat pada CFC. Itu loh, freon pada AC yang bisa mendinginkan udara. Memang sih, kalau kebanyakan akan berbahaya. Klorin yang digunakan sebagai pembersih air, bromin yang digunakan sebagai bahan anti api, iodin yang digunakan dalam obat antiseptik, serta fluor yang terdapat di freon AC dan pasta gigi. Proses pembuatan unsur-unsur halogen. Fluorin adalah unsur yang paling reaktif yang ada dalam tabel periodik, sehingga kadang-kadang fluorin juga disebut sebagai Tyrannosaurus rex karena kereaktifannya ini. Gas fluorin diketahui bereaksi dengan semua unsur dalam tabel periodik, kecuali helium, neon, dan argon. Pada molekul diatomik kovalen fluorin memiliki entalpi pembentukan yang bernilai negatif yang disebabkan oleh lemahnya ikatan antara F dengan F, sehingga ikatan ini dengan cepat dapat diputus, dan kemudian unsur F yang telah diputus akan membentuk ikatan yang sangat kuat dengan unsur lain membentuk suatu senyawa. Gas F2 masih diproduksi dengan cara metode Moissan elektrokimia, sebuah proses yang sudah digunakan lebih dari 100 tahun yang lalu. Sel elektrolisis Moissan bisa dibuat dengan ukuran skala IA. Sifat-sifat halogen. Secara fisik, kelima unsur halogen ini punya warna dan bentuk yang berbeda-beda. Meski begitu, semuanya punya satu ciri khas yang gampang dikenali. Baunya menusuk. Fluorin adalah gas warna hijau pucat. Klorin adalah gas kuning kehijauan. Bromin berbentuk cairan berwarna coklat kemerahan. Iodin adalah benda padat abu-abu yang menyublim menjadi uap warna ungu. Dan astisin adalah benda padat dan mengandung daya radioaktif. Satu hal yang menarik, wujud dari setiap unsur itu akan mempengaruhi titik leleh dan titik didihnya. Semakin padat, maka semakin besar titik leleh dan titik didihnya. Di sisi lain, semakin ke bawah, kerapatan dan jari-jarinya juga semakin meningkat. Kelompok halogen adalah unsur-unsur yang punya kereaktifan cukup tinggi, dari atas ke bawah atau dari nomor atom rendah ke besar. Kereaktifannya semakin berkurang. Maksudnya apa tuh? Di dalam sebuah senyawa, unsur yang lebih reaktif akan menggantikan unsur yang kurang reaktif. Unsur-unsur yang ada di atas atau unsur yang bernomor atom rendah dapat dengan mudah mengoksidasi unsur di bawahnya. Tetapi unsur yang ada di bawah tidak dapat mengoksidasi unsur di atasnya. Misalnya, klorin dapat mengoksidasi bromin, tetapi klorin tidak bisa mengoksidasi klorin. Ini ada kaitannya dengan afinitas elektron, di mana suatu unsur punya kecenderungan untuk menarik satu elektron ke pihaknya dan membentuk ion negatif. Erkamik Nanda Lemon.